Penatua Yun yang berdiri bersama kelompok sekte pesona menatap Guru Yun dengan penuh perhatian. Sebuah cahaya melintas di matanya yang menawan sebelum dia berbalik dan melihat reruntuhan kuno di depannya. Pintu reruntuhan ditutup rapat dan memancarkan cahaya hijau kusam di bawah sinar matahari. Itu tampak misterius dan kuno. "Ayo pergi." Penatua Mei memerintahkan dengan penuh kewibawaan sebelum dia memimpin anggota sekte pesona menuju pintu besar yang tertutup. Guru Yun telah tenang setelah kegembiraan awalnya, namun dia tidak bergerak saat matanya yang jernih dan dingin mengarah ke reruntuhan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kerumunan menyaksikan dengan cemas saat pintu reruntuhan terbuka seolah-olah menyambut kedatangan mereka. Mereka merasa tidak nyaman saat mereka menatap ke dalam reruntuhan di depan mereka. Pada akhirnya keserakahan mereka mengatasi ketidaknyamanan dan mereka berjalan ke reruntuhan. "Tunggu." Saat Feng Yuqing hendak melangkah maju, Guru Yun mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia berhenti tanpa ragu-ragu dan menatap kosong, mengerutkan alisnya pada kerumunan yang maju ke reruntuhan. "Apa?" Penatua Mei memperhatikan Feng Yuqing yang berdiri diam dan tersenyum. "Tuan Muda Feng, bukankah kamu di sini untuk mencari reruntuhan? Mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Mungkinkah kamu takut?" Mata Feng Yuqing berkonflik. Dia menatap dengan hati-hati ke reruntuhan di depannya dan suaranya bergetar saat dia menjawab. "Ini, kamu lebih kuat dariku. Aku hanya orang yang tidak berguna, jadi kupikir yang terbaik adalah aku berjalan di belakangmu." Dia tampak sangat pengecut, sehingga Penatua Mei tidak bisa membantu tetapi mencibir. Orang yang tidak berguna ini benar-benar ketakutan sekarang. Penatua Mei tidak lagi ragu-ragu, dan dia memimpin sekte pesona ke dalam reruntuhan. Tepat ketika kerumunan mencapai pintu besar, seberkas cahaya hitam yang kuat meledak dari dalam reruntuhan. Ketika dia melihat api hitam, Penatua Mei berteriak, "Mundur, mundur sekarang!" Semua orang merasakan bahaya dan buru-buru mencoba mundur. Sayangnya mereka yang menyerbu ke arah gerbang di depan sebagian besar kelompok tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mereka menghilang di bawah nyala api hitam yang menyala-nyala. Di antara mereka ada beberapa pembudidaya di kondisi luar biasa juga. Ekspresi Penatua Mei adalah pemandangan yang jelek untuk dilihat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jika dia sedikit kurang berhati-hati, dia mungkin akan berubah menjadi abu juga. Reruntuhan ini benar-benar berbahaya. Mereka jauh lebih berbahaya daripada reruntuhan lain yang pernah dia gali sebelumnya. "Bagaimana kamu tahu bahwa kami akan dalam bahaya?" Feng Yuqing kembali ke akal sehatnya dan merendahkan suaranya, berbicara dengan nada yang hanya bisa dia dan Guru Yun dengar. Guru Yun mengangkat bahunya dan tersenyum dengan sikap acuh tak acuh. Reruntuhan adalah kuburan yang ditinggalkan oleh para pembudidaya yang kuat sejak dulu. Kuburan mereka pasti masih di dalam, jadi mengapa mereka harus membuka pintu dan menyambutmu? Oleh karena itu kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir untuk mengetahui bahwa itu bukan pertanda baik ketika pintu ke reruntuhan telah terbuka. Namun reruntuhan ini telah ada untuk sementara waktu, jadi apapun yang menjaganya seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Jika kita berada di sini 100 tahun yang lalu, kurasa tidak ada satupun dari kita akan dibiarkan hidup sekarang. Dia memiliki pagoda surgawi kuno sehingga dia bisa menghindari bahaya untuk sementara.
Semua orang, bagaimanapun, tidak akan seberuntung itu. Mereka semua akan lenyap di depan reruntuhan tanpa ada jiwa yang terselamatkan. Ekspresi Feng Yuqing perlahan tenggelam. Dia kemudian menatap pintu besar ke reruntuhan yang sekarang terbuka lebar dan berseru dengan muram. Aku merasa bahwa ada lebih banyak bahaya di dalam reruntuhan ini. Aku sekarang tidak yakin apakah datang ke sini adalah keputusan yang tepat atau tidak. Namun jika dia diberi kesempatan lagi, dia akan tetap melakukan perjalanan ke sini murni karena warisan. Selama dia bisa mendapatkan warisan itu, dia mungkin bisa mengalahkan Feng Xiaoxiao. Penatua Yun tampak muram saat dia menatap Guru Oyun dan Feng Yuqing yang tetap tinggal di tempat yang sama. Cahaya gelap, bingung namun suram melintas di matanya. Apakah mereka sadar akan bahaya di reruntuhan? Jika tidak, mengapa mereka memilih untuk berdiri diam tidak seperti orang gila lainnya? Penatua Yun, kamu telah melebih-lebihkan mereka. Penatua Mei mendengar pertanyaan wanita itu dan mencibir, matanya yang menawan dipenuhi dengan jijik saat dia melanjutkan. Mereka hanya tidak memiliki keberanian, mereka tidak mungkin menyadari bahaya di dalam reruntuhan. Penatua Yun tidak menjawab tetapi ekspresinya tetap sedingin es. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa wanita di sisi Feng Yuqing tidak sesederhana kelihatannya. Benar sekali, Feng Yuqing mungkin seorang anak hedonis tanpa prestasi, tapi itu tidak berarti bahwa dia bodoh. Dia masih sangat sadar apa yang harus dilakukan dan kapan. Mari kita bergerak. Penatua Mei menatap Guru Oyun dengan jijik dan memimpin kerumunan dari Sekte Pesona ke reruntuhan. Bahaya telah berlalu, kita tidak boleh mengalami perangkap lain untuk saat ini. Namun karena reruntuhan ini tidak seperti yang lain, sebaiknya kita harus waspada. Tetua Yun berpikir sejenak sambil melirik sekilas di Penatua Mei dan yang lainnya yang sedang menuju reruntuhan, sebelum dia mengejar mereka. Semuanya sudah tua dan berkarat di reruntuhan, sangat sunyi di reruntuhan sehingga hanya langkah kaki kerumunan yang bisa terdengar menggema di seluruh reruntuhan yang sepi. Setelah jebakan pertama muncul di luar reruntuhan, para pembudidaya yang selamat sekarang kurang dari setengah dari jumlah aslinya, namun sisanya masih sangat kuat. Bukan tugas yang mudah untuk mengambil warisan dari bawah hidung begitu banyak orang. Siapa kamu? Tepat saat Guru Oyun mengamati situasi di reruntuhan, sebuah suara rendah terdengar di samping telinganya. Selanjutnya kamu ikut dengan Tuan Muda Lembah Angin. Apa yang kamu rencanakan? Guru Oyun terkejut saat dia berbalik ke arah mata bertanya-tanya Penatua Yun dan mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh. Aku bukanlah siapa-siapa, menurutmu aku bisa jadi siapa? Sekte Pesona harus memiliki warisan ini tidak peduli apa. Mata Tetua Yun menjadi gelap dengan keganasan saat dia menjawab dengan dingin. Jika kamu berani melawan kami, semua yang menunggumu adalah takdir diburu dan dibunuh oleh seluruh Sekte Pesona. Jadi Nona, sebaiknya kamu mempertimbangkan kembali apakah kamu benar-benar ingin membantu Feng Yuqing. Begitu dia mengucapkan bagiannya, Penatua Mei dengan lembut mengerutkan alisnya. Dia jelas tidak puas dengan kata-kata Penatua Yun.
Bukankah gadis ini merayu tuan muda kedua lembah angin hanya untuk mendapatkan bantuan lembah angin? Kekuatan apa yang mungkin dia miliki? Selain itu, warisan ini pada akhirnya akan menjadi milik Sekte Pesona. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan kami. Nona Gu. Feng Yuqing melirik ke arah Penatua Yun yang telah pergi dan dengan lembut menurunkan pandangannya sebelum berkata. Penatua Yun tidak seperti Penatua Mei, dia sangat cerdas, dan aku khawatir itu tidak akan semudah itu untuk menyembunyikan identitasmu darinya. Namun aku juga tidak bisa melepaskan warisan ini. Kamu dapat mempertimbangkan dengan hati-hati apakah kamu ingin membantuku atau tidak. Tak perlu dikatakan bahwa Feng Yuqing tidak lebih rendah jika dibandingkan dengan Feng Xiaoxiao, namun karena Feng Xiaoxiao beberapa tahun lebih tua darinya, pada saat dia mulai sadar, seluruh lembah angin telah jatuh ke tangan Feng Xiaoxiao. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa besar kekuatannya, dia selalu harus menyembunyikannya. Feng Yuqing mengerti bahwa Gu Ruoyun bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah dia kendalikan. Jika dia mencoba menyesatkannya, dia akhirnya akan menerima kebalikan dari hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menjelaskan dengan jelas kekuatan Sekte Pesona dan membiarkannya memilih apapun yang dia inginkan. Gu Ruoyun tersenyum. Warisan? Aku datang ke sini untuk warisan juga. Oleh karena itu aku tidak berniat berkompromi untuk Sekte Pesona atau Feng Yuqing. Manusia bodoh, siapa yang memberi kalian izin untuk memasuki tanah kami? Tepat saat kerumunan mencapai lorong di reruntuhan tawa liar meledak di udara, semua orang berhenti ketika mereka mendengar suara tawa. Siapa itu? Ekspresi Penatua Mei berubah dan dia mencengkeram pedangnya dengan erat di tangannya, sementara wajahnya dipenuhi dengan kewaspadaan. Tepat saat teriakan teredam terdengar, seluruh reruntuhan mulai bergetar. Kerumunan menyaksikan dengan hati-hati saat suara tabrakan bergema di reruntuhan. Sebuah batu jatuh dari langit dan membuat lubang besar di tanah. Tanah kemudian mulai bergerak saat kerumunan menyaksikan. Tuan, hati-hati. Wajah kaget Feng Yi dan Feng Wu menjadi pucat pasi. Mereka bergegas untuk menghunus pedang mereka dan berdiri di depan Feng Yuqing, membelanya. Mereka kemudian berseru dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Orang ini sangat kuat. Manusia bodoh, menyusup ke wilayah orang lain tanpa izin mengharuskanmu membayar harga. Batu itu berbicara dengan suara rendah dan serak. Batu itu berbicara. Beberapa dari mereka tercengang, sepertinya mereka belum pernah melihat sesuatu yang supernatural seperti ini sebelumnya. Batu yang benar-benar bisa bicara. Ini adalah manusia batu dari zaman kuno. Mata Tetua Yun menjadi gelap ketika dia perlahan menjawab. Itu adalah spesies binatang spiritual, namun klan manusia batu telah menghilang lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu akan muncul dalam reruntuhan ini. Tampaknya reruntuhan ini harus berumur lebih dari 10.000 tahun. Reruntuhan tua ini berumur 10.000 tahun. Seberapa kuatkah tuan dari reruntuhan ini? Mungkin mereka tidak akan pernah memahaminya. Beberapa dari mereka sudah mulai merasa menyesal. Mengapa kita tidak bisa mengendalikan keserakahan kita dan tetap berada di luar reruntuhan ini? Bagaimana jika kita akhirnya kehilangan nyawa di sini?
itu sama sekali tidak bagus. Sayangnya pintu keluar menuju reruntuhan sekarang ditutup. Tidak peduli betapa menyesalnya mereka sekarang, itu tidak berguna. Manusia, kamu setidaknya memiliki sedikit pengetahuan. Kamu masih tahu siapa aku meskipun sudah bertahun-tahun. Sayangnya siapapun yang memasuki reruntuhan ini tidak akan pernah pergi. Pria batu itu tertawa dengan dingin dan perlahan bangkit dari tanah. Tanah berguncang dengan setiap langkah yang diambil tubuhnya yang besar. Kamu hanyalah manusia batu, bukan pertahanan yang tidak bisa ditembus. Aku sama sekali tidak percaya kamu bisa melawan begitu banyak dari kami. Di bawah penindasan pria batu itu seorang pembudidaya maju ke depan, tinjunya diselimuti lapisan energi saat terbang dengan keras menuju tubuh pria batu itu. Tinju pembudidaya mendarat di tubuh pria batu itu dan semua orang mendengar suara yang rapuh dan retak, sebuah jeritan, mirip dengan babi yang disembelih, kemudian bergema melalui reruntuhan. Seluruh lengan pembudidaya dipelintir dan punggung tangannya berlumuran darah dengan jejak darah yang menetes perlahan. Pria batu itu memecahkan kepalanya saat dia menatap dengan jijik pada pembudidaya yang telah pucat. Manusia ini berseru dengan cemoohan. Pulanglah dan kultivasi beberapa tahun lagi sebelum kamu bisa berpikir untuk melawanku lagi. Oh benar, aku lupa kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini sekarang. Manusia batu itu tidak dirugikan oleh serangan kekuatan penuh dari Martial Saint tahap awal dalam keadaan yang melebihi. Selain itu, manusia batu tidak berusaha menghindari serangan itu dan membiarkan tinju pembudidaya membanting langsung ke tubuhnya. Ayo kita serang bersama, kita banyak sekali, jangan bilang kita bahkan tidak bisa melukai orang ini. Penatua Mei mengertakkan giginya saat dia memberi perintah. Itu benar, meskipun satu orang saja tidak bisa mengalahkannya, mengapa kita tidak bisa melukainya ketika jumlah kita begitu banyak? Setelah mengatakan bagiannya, pembudidaya lain kemudian menyerbu ke arah manusia batu. Semua orang saling memandang saat mereka menarik senjata mereka dan menyerang ke depan juga. Salah satu dari mereka menebaskan pedangnya, menyebabkan gelombang angin mengiris dari langit dan menghantam dengan keras ke arah kepala pria batu itu. Manusia batu itu berdiri diam dan tidak bergerak. Dia bahkan tidak repot-repot melawan dan hanya tersenyum pada sekelompok manusia kecil yang berjuang di depannya. Serangan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah manusia batu di tanah, memancarkan suara rangan yang bergema di seluruh reruntuhan. Manusia batu itu menoleh dan berbicara dengan suara yang menghina. Apakah sejauh ini kekuatan kalian manusia? Kalian jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang datang sebelumnya. Apakah kalian pikir kalian bisa menyakitiku dengan menyerang bersama? Serangan kalian hampir tidak menggelitiku. Bagaimana ini bisa terjadi? Kerumunan mundur beberapa langkah saat mereka terengah-engah dan menatap manusia batu itu. Kekuatan manusia batu ini mungkin berada pada tingkat keadaan luar biasa peringkat Martial Saint. Ada cukup banyak Martial Saint negara luar biasa tahap akhir di antara kita juga, bagaimana mungkin kita tidak dapat menyakitinya? Penatua Yun, yang tidak bergabung dalam pertarungan sebelumnya, berhenti dan menjelaskan. Meskipun kekuatan manusia batu ini berada pada tingkat akhir yang luar biasa dari peringkat Martial Saint, klan manusia batu selalu memiliki tubuh sekeras batu,
itu pasti menjadi sulit untuk menyakitinya bahkan bagi mereka yang berada di tahap awal kondisi halus. Haha. Pria batu itu tertawa. Manusia, kamu benar, meskipun kekuatanku telah mundur sekarang, aku masih memiliki cangkang yang kokoh, oleh karena itu kalian tidak dapat menyakitiku. Sekarang, apakah kalian semua siap untuk mati? Energi yang kuat meledak dari tubuh pria batu itu dan terbang ke arah pembudidaya di depannya, mencapai wajah pembudidaya secara instan. Tinju pria batu itu mendarat dengan keras di kepala seorang kultivator dengan kekuatan sebesar gunung besar yang menimpanya. Kepala pembudidaya meledak dan otaknya mengalir keluar, terciprat ke seluruh tanah. Awas! Penatua Mei berteriak saat dia memimpin para penyerang menuju manusia batu. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Pria batu itu tertawa dengan dingin sebelum dia melemparkan tinjunya ke arah Penatua Mei. Tinju itu mendarat dengan keras di perut Penatua Mei dengan suara keras dan membuat tubuhnya terbang menyingkir. Penatua Mei mendarat dengan keras di tanah dan seteguk darah besar mulai muncrat dari mulutnya. Penatua Mei hanya bisa menatap pria batu yang berdiri di depannya saat wajahnya berubah pucat. Penatua Mei. Murid-murid pesona sekte mengelilingi Penatua Mei sementara mata mereka menatap dengan waspada pada pria batu besar dan padat di depan mereka. Tatapan mereka dipenuhi dengan keseriusan. Ada lagi. Pria batu itu tertawa terbahak-bahak. Apakah ada orang lain yang mau mengorbankan nyawa mereka dan melawan aku? Aku akan menunjukkan kepada kalian semua kekuatan klan manusia batu. Tawanya kemudian bergema di seluruh reruntuhan. Tawa gila itu adalah satu-satunya suara di reruntuhan. Manusia telah lama ketakutan tanpa akal. Siapa yang berani menantang bongkahan batu gila ini? Karena tidak ada di antara kalian yang berencana untuk bergerak, izinkan aku melakukannya. Manusia batu itu menyapu pandangannya yang marah ke setiap manusia yang terlihat sebelum dia mencibir. Jadi siapa di antara kalian yang ingin mati lebih dulu? Ekspresi penonton berubah terus-menerus. Mereka semua mengerti bahwa bongkahan batu gila ini tidak berniat melepaskan mereka. Apakah ini benar-benar berarti bahwa mereka semua akan mati di reruntuhan ini? Tidak, mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja. Ayo terus maju dan lawan dia sampai mati. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut kita bisa melupakan warisan. Kita bahkan mungkin kehilangan nyawa kita di sini. Penatua Mei mengertakkan giginya saat cahaya ganas melintas di matanya. Itu benar, tetua dari sekte pesona benar, kita juga akan mati nantinya jadi sebaiknya kita pergi bertarung. Seorang kultivator telah melangkah keluar untuk mendukung keputusan Penatua Mei segera setelah dia berbicara. Batu ini tidak berencana untuk melepaskan mereka dan kemungkinan besar mereka akan mati entah mereka bertarung atau tidak. Karena memang begitu, mengapa tidak bertarung? Selama periode waktu itu, hanya Feng Yuqing dan Guru Ouyun yang tidak melakukan apa-apa dan tidak bergerak. Semua orang telah melancarkan serangan mereka terhadap manusia batu itu, termasuk dua pria berjubah abu-abu yang berdiri di sisi Feng Yuqing. Mereka menyerang berulang kali tetapi hanya berhasil menimbulkan percikan kecil pada akhirnya. Serangan mereka bahkan tidak meninggalkan goresan pada manusia batu itu. Namun serangan mereka jelas membuat manusia batu itu marah dan dia meraung keras saat dia menginjak dengan marah ke arah mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan melawan manusia batu tahap akhir di peringkat martial Sein yang melebihi?
Segera semua pembudidaya manusia terus meludah darah di bawah serangannya. Mereka yang kekuatannya berada pada tahap yang sedikit lebih rendah telah langsung kehilangan nyawa mereka. Tuan Feng Yi dan Feng Wu mundur ke sisi Feng Yuqing. Mereka kemudian berbicara dengan serius. Manusia batu ini mungkin pada tahap akhir melebihi peringkat martial saint, tetapi kekuatannya begitu besar sehingga tidak masuk akal. Bahkan dengan begitu banyak dari kita, tidak mungkin bagi kita untuk menyentuhnya sama sekali. Ekspresi Feng Yuqing perlahan tenggelam. Dia kemudian masuk ke dalam kontemplasi mendalam saat dia menatap manusia batu besar itu. Pada saat itulah perhatian pria batu itu beralih ke dirinya dan Guru Oyun. Aku tidak pernah berpikir bahwa seorang yang tidak berguna dan seorang martial saint tahap awal akan berani memasuki reruntuhan ini. Karena itu masalahnya izinkan aku menggunakan kalian berdua sebagai pembantaian pembuka. Tinju pria batu itu membawa paksaan berat saat dia memukulnya ke arah Guru Oyun. Mata Guru Oyun menyipit, tepat saat dia akan melepaskan zigzag kilatan jubah hitam turun dari atas. Sosok berjubah hitam mendarat di depannya seperti dewa surgawi dan memblokir tinju pria batu itu dengan ledakan keras. Pria batu itu tersandung ke belakang sebelum dia mengangkat kepalanya dengan heran dan menatap pria berjubah hitam di depannya. Pria itu mengenakan jubah hitam sedangkan wajahnya ditutupi topeng hitam. Matanya yang dalam menatap pria batu itu dengan serius saat bibir sensualnya melengkung ke sudut yang dingin. Guru Oyun tidak tahu kenapa tapi dia merasakan keakraban saat pria bertopeng berdiri di depannya.